Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ya khanafitin azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa memulai mengkaji sebuah kitab yang kecil tetapi memuat prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang apabila satu saja tidak kita yakini maka berarti kita keluar dari Ahlussunnah itu sendiri. Allahul musta'an. Kitab tersebut disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai bentuk sumbangsi beliau untuk kaum muslimin dalam menjaga akidah mereka dan prinsip mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menyebar di kalangan kaum muslimin. Sebelum kita mengkaji kitab itu, maka sebagai muqaddimah di sini akan saya sampaikan tentang sejarah munculnya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin yang dengan itulah para ulama menulis kitab-kitab yang memuat tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah agar kaum muslimin tidak tertipu dengan keyakinan-keyakinan bid'ah yang baru dan tetap murni baik akidahnya, amalannya ataupun segala tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya khana bitina auzakumullah. Sejarah kemunculan bid'ah ini tidak langsung muncul begitu saja. Kita mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai tahun yang ke-37 Hijriah. Dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai tahun ke-37 Hijriah. Ini dikenal oleh para ulama sebagai tahun-tahun yang murni dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Nah,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertugas sebagai nabi dan rasul selama berapa tahun? 23 tahun. Dan dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjuang menegakkan Islam ini secara murni selama 23 tahun ini, beliau akhiri dengan menyampaikan ajaran secara utuh yang murni, yang lengkap, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Naam. Ikhwana fillah azakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia. Ini masih dalam batas apa ini? Masa Rasulullah sampai tahun 37 Hijriah. Mulai ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ditandai dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebagian berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sebagaimana Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit. Sebagian lagi berpendapat Rasulullah memang benar-benar mati. Nah, bukan perselisihan yang terkait dengan akidah, tetapi terkait dengan kenyataan ini. Rasulullah memang mati beneran apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka setelah melihat semacam itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tampil berceramah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu akan mati, dan sesungguhnya mereka semuanya juga akan mati. Ini merupakan dalil bahwasanya Rasulullah itu juga bisa mati sebagaimana layaknya manusia yang lain. Beliau juga membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Muhammad itu tidak lain ialah Rasulullah, utusan Allah sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh, kalian kembali murtad seperti dulu? Ini menunjukkan beliau juga apa ini? Mati. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian menyatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Rabba Muhammad fa innahu hayyul la yamut." Karena siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad memang benar-benar telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Rabbnya Muhammad ini, maka sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Maka setelah itu mereka semuanya sadar bahwasanya Rasulullah ini memang mati, sepakat, tidak ada ikhtilaf lagi. Kemudian masalah penguburan jenazah Rasulullah, terjadi lagi perbedaan pendapat. Ya, kondisi saat itu memang memungkinkan untuk berbeda pendapat. Kenapa? Setelah sekian lama di bawah bimbingan dan pengarahan Rasulullah, kemudian meninggal dunia tanpa ada yang mengarahkan, ya kan? Nah, seolah-olah kehilangan apa ini?
induknya. Sebagian berpendapat Rasulullah harus dimakamkan ke Mekah. Karena Mekah itu ialah tempat kelahiran beliau. Dan juga kiblat kaum muslimin ada di Mekah. Ini penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, ya, Muhajirin. Adapun orang-orang Ansor, mereka berpendapat dikubur saja di Madinah. Karena Madinah ialah negeri hijrah beliau. Dan beliau memilih untuk bermukim di Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tampil untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun ay haitsu yamutun. Sesungguhnya para nabi itu harus dikubur di mana mereka itu dicabut nyawanya. Di mana mereka mati, ya disitulah tempatnya yang harus dikubur. Jadi tempat di mana Nabi itu mati, ya itu nggak dibawa ke tempat kuburan yang lain. Ya di mana tempatnya meninggal, ya itu langsung dikubur di situ. Khusus para apa ini? Nabi. Nah, Rasulullah juga Nabi. Maka akhirnya Rasulullah dikubur di kamarnya, ya, yang ada di Madinah. Rumahnya siapa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Selesai permasalahannya, ya. Nah, setelah Rasulullah dikubur, pengurusan jenazah beliau selesai, muncul perselisihan lagi. Siapa yang paling layak menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dan yang memimpin umat Islam saat itu? Karena Rasulullah tidak menunjuk siapa-siapa, tapi beliau memang mengisyaratkan dengan banyak riwayat, ya. Maka orang-orang Ansor mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Ya, ini termasuk orang Ansor. Sa'ad bin Ubadah. Sementara orang-orang Quraisy yang ada di situ, nah, para sahabat yang dari suku Quraisy mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka terjadi apa ini? Perselisihan. Satunya mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian hal itu ternyata bisa diselesaikan. Nah, prinsipnya satu. Kenapa? Ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Disampaikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Khalifah itu atau pemimpin dimanapun berada itu, al-a'immah min Quraisy. Mendengar hadis Rasulullah yang sahih semacam ini, semuanya ridho, ya, sepakat. Berarti siapa yang layak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena dia ialah termasuk suku Quraisy. Ya, nah. Setelah itu timbul perselisihan lagi. Terus begitu, ya. Karena banyak masalah-masalah yang belum sempat ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, sehingga mereka harus benar-benar bisa mencari hadis-hadis yang Rasulullah tinggalkan sebagai jalan pemecahannya, ya. Mereka berselisih tentang peninggalan Rasulullah. Ini diwariskan apa tidak? Peninggalan Rasulullah diwariskan ke keluarga beliau ataukah tidak? Masalah ini terkait dengan Nabi, ya kan? Kalau orang biasa sih jelas ahli warisnya. Ini Nabi. Peninggalan Rasulullah
apa itu pedangnya, apa itu keledainya, ya. Ini diwariskan apa tidak? Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq tampil untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan membawakan hadis Innal anbiya la yuwarrisun. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan hartanya. Hanya dikasihkan ke Baitul Mal. Keluarga-keluarganya tidak dapat apa ini? Warisan. Khusus nabi, ya. Kalau selain nabi ya nggak boleh diserahkan ke Baitul Mal, ya, dikasihkan kepada ahli warisnya. Nah, nggak lama lagi muncul para pembangkang yang tidak mau melaksanakan kewajiban zakat setelah Rasulullah meninggal. Di zaman Abu Bakar. Tak mau zakat. Maka para sahabat berbeda pendapat. Ini yang tidak mau zakat ini dibiarkan saja atau diperangi. Maka semuanya setuju dengan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Ya, diperangi. Karena zakat termasuk salah satu rukun Islam. Ya, nah. Dan dalam hadis disebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nah. Ini kan mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Kalau mereka telah mengucapkan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam. Kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, terjaga harta dan darahnya. Kecuali hak harta dalam Islam. Nah, hak harta dalam Islam ini ialah zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq memutuskan mereka juga harus diperang. Ya, para sahabat sepakat. Perang. Nah, belum lama berlalu muncul orang-orang yang murtad dari Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung memerintahkan kepada semua jajaran-jajarannya untuk memerangi orang-orang yang murtad. Tumpas habis. Ya, gerakan pemurtadan itu. Ya, beres. Habis. Langkah selanjutnya ialah mengembangkan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, yang mau masuk Islam, ya diterima. Kalau nggak mau masuk Islam, dilihat ahlul kitab, ditawari, bayar jizyah. Kalau mau, ya sudah aman dalam perlindungan Islam. Tapi kalau nggak mau bayar jizyah, jadi perang. Dapat selain ahlul kitab, hanya ada dua pilihan. Mau masuk Islam atau perang. Ya, nah. Seperti itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu negara-negara kafir tadi itu untuk kaum muslimin. Mereka pun banyak yang kemudian masuk Islam dari penjuru bumi. Dalam keadaan keyakinan akidahnya masih satu. Ya. Masih satu. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah prinsip dan apa ini? Akidah. Nah, kadzalika. Baik. Sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Ternyata muncul seorang yang bernama Sabir. Nah, bukan
organisasi, bukan kelompok. Tapi apa ini? Person, orang yang delewer, yang namanya apa ini? Sopir. Dia mulai menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ditanyakan sampai mendalam. Padahal ayat mutasyabihat hanya Allah saja yang tahu ilmunya, maknanya. Kita harus mengimani saja. Tanya lebih dalam. Arif panggil sama Umar, ya. Pukul kepalanya sampai berdarah dengan pelepah kurma, ya. Begitu. Ini ringkas kata. Sopir bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbuka ya Amirul Mukminin, faqad wallahi dzabal ladzi ajidu fi ra'si. Cukup wa Amirul Mukminin. Hilang sudah penyimpangan-penyimpangan yang ada di kepalaku yang kamu pukul tadi itu, ya. Ada. Enggak ada lagi penyimpangan-penyimpangan setelah itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti selanjutnya tahun 37 sampai tahun yang ke-100 Hijriah. Apa penyimpangan yang muncul saat itu? Ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung pada lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah. Setelah kita mengetahui tentang keadaan generasi pilihan umat ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup sampai meninggal dunia sampai tahun yang ke-37 Hijriah. Dianggap oleh para ulama sebagai generasi-generasi yang memang mengalami masa-masa kemurnian agama Islam ini. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan prinsipil dalam masalah akidah atau prinsip-prinsip yang lainnya. Kalaupun ada, langsung dimatikan, langsung dituntaskan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah tahun 37 Hijriah sampai tahun yang ke-100 Hijriah, yakni di pertengahan pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau pada saat pemerintahan Utsman bin Affan itu tidak ada penyimpangan-penyimpangan prinsip baik akidah ataupun apa ini, prinsip-prinsip yang lainnya, ya. Yang ada cuma ya kedoliman di antara sesama, begitu saja, ya, dalam masalah-masalah apa ini pribadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun ketika masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khususnya di pertengahan pemerintahan beliau, ini sebagai pengaruh politik saat itu, yang dengan itu terjadi perbedaan di antara para sahabat berdasarkan ijtihad mereka masing-masing, ya. Yani satu ada di kubunya Ali bin Abi Thalib, satunya ada di kubunya Muawiyah, ya. Nah, ini atas ijtihad mereka. Saat itu muncul dua kelompok sempalan dalam Islam yang saling bertolak belakang. Yang pertama ialah kelompok Khawarij. Yang kedua ialah kelompok Syiah. Kelompok Khawarij ini kelompok yang antipati terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadi oposan. Menjadi apa ini? Oposan. Tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, tidak mau mengakui Ali sebagai pemimpinnya. Kelompok Khawarij ini muncul pada tahun 37 Hijriah, ya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga mereka-mereka yang mematuhi Ali bin Abi Thalib. Para sahabat banyak dikafirkan. Biasa orang Khawarij, ya. Satunya lagi kelompok Syiah.
pendukung penuh, pembela penuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai melampaui batas memuji-muji Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka, ya. Nah, dua kelompok sesat dan sempalan ini muncul sebagai kelompok-kelompok bid'ah baru pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian usaha Ali bin Abi Thalib cukup strategis saat itu untuk memberantas gerombolan Khawarij dan juga gerombolan Syiah. Hanya saja saking banyaknya pengikut mereka, saking banyaknya pendukung mereka, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak bisa menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Hanya saja para sahabat berhasil menumpas gerakan Khawarij saat itu, ya. Nah, yang sudah dinasihati oleh Ibnu Abbas untuk kembali kepada al-haq, tapi mereka tidak mau. Akhirnya ada penumpasan gerombolan Khawarij yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat yang lain. Termasuk Syiah. Ini Ali bin Abi Thalib sampai memfatwakan hukuman bakar terhadap mereka-mereka yang menuhankan Ali. Orang Syiah itu. Tapi ya namanya syaitan, ya. Gerombolan-gerombolan sempalan dan aliran-aliran sesat tadi itu terus banyak yang mengikutinya. Nah, selanjutnya, saat itu juga di tempat yang lain muncul bid'ah Qadariyah. Ya. Ini juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhir pemerintahan beliau, ya. Nah, ini sampai Ibnu Umar menjumpai tentang sesatnya orang-orang Qadariyah. Jadi yang pertama yang menampakkan ialah Ma'bad al-Juhani, bid'ah Qadariyah, kelompok sempalan, ya. Baik. Kemudian muncul juga di masa-masa itu kelompok sempalan yang bernama Murji'ah. Kebalikan dari Khawarij. Maka Murji'ah. Pertama kali yang memunculkannya ialah Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnul Hanafiyah. Nah, ini yang pertama kali bicara tentang masalah apa ini? Murji'ah. Baik. Kemudian setelah itu generasi berikutnya tahun 100 sampai 150 Hijriah. Ini tidak muncul gerakan kelompok, tetapi yang muncul ialah person. Penyimpangan yang dilakukan oleh apa ini? Perorangan. Saat itu muncul 4 orang mubtadi. Ya. Yakni di permulaan abad yang kedua Hijriah. Ya. Tahun 100 sampai 150 Hijriah. Mereka ialah Wasil bin Atha, pendiri gerombolan Mu'tazilah. Ya, Wasil bin Atha.
pendiri gerombolan Mu'tazilah. Kemudian Al-Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang mengatakan Quran itu makhluk. Ya. Kemudian Al-Jam bin Safwan. Al-Jam bin Safwan ini pentolannya Jahmiyah. Ya. Kelompok sesat yang bernama Jahmiyah. Yang menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Ya. Nah. Termasuk juga mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu hancur ketika hari kiamat nanti. Nah, kemudian baru dibikin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pula orang yang bernama Muqatil bin Sulaiman. Ini pentolannya gerombolan Mujassimah. Yakni menetapkan sifat-sifat Allah dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Misalkan Allah itu punya tangan. Tangannya Allah ya seperti tangan-tangan kita, cuma lebih besar gitu saja. Ya, Allah punya mata ya seperti mata-mata kita ini, cuma mata Allah lebih besar daripada mata manusia. Ya, ini pentolannya bernama Muqatil bin Sulaiman. Baik. Kemudian pada tahun 150 Hijriah sampai 234 Hijriah. 150 Hijriah sampai 234 Hijriah. Ini tidak ada tambahan kelompok sempalan atau ahlul ahwa wal bidah dari person-person yang ada atau individual, ya, tidak ada. Hanya saja pada tahun-tahun ini, mulai tahun 150 Hijriah sampai tahun 234 Hijriah itu, antara kelompok sempalan yang satu dengan kelompok sempalan yang lain itu saling apa ini? Bergabung. Saling bertukar pengalaman. Khawarij sama Syiah, Mu'tazilah sama Syiah, sama Murji'ah, ya. Nah, sehingga semakin rawat, campur, semakin pelangi, ya. Jadi satu orang itu bisa terbagi menjadi 4 bagian. 1/4 pikirannya Khawarij, 1/4 Syiah, 1/4 lagi Mu'tazilah, 1/4 lagi apa ini? Murji'ah. Nah, wah ini lebih ruwet lagi, ruwet, jelimet, ya. Nah, kamu tuh asik apa Mu'tazilah? Saya ini campuran ini. Nah, semuanya masuk. Nah ini di masa saat itu. Nah, sampai sekarang. Nah itu yang terjadi. Apa ini? Saling melengkapi antara satu sama yang lain. Jadi satu orang di situ ada pemikiran sufinya, ya ada pemikiran khawarijnya, ya ada pemikiran apa ini? Syiahnya kadang-kadang ya, ada pemikiran khawarijnya ya. Contoh orang sekarang misalkan ya, dia itu katanya dalilnya Quran dan Sunnah. Solatnya seperti sifat solat Nabi, tapi dia itu senang menjelek-jelekan dan menjatuhkan pemerintah di depan umum. Kita pikiran apa ini? Khawarij. Gitu. Dalam hal yang lain, kena pemikiran Syiah. Pengagum besar Khomeini. Ya kan? Pikiran-pikiran Khomeini yang terkenal itu katanya ya. Dia kagumi, dia yakin sepenuh hati. Ya, yang diistilahkan dengan apa ini? Revolusi apa ini? Iran itu ya. Nah, ini seperti itu. Nah ini
sampai sekarang semacam itu. Sehingga racun yang ada itu kompleks. Itu. Penyakitnya komplikasi. Penyakitnya orang sekarang itu punya kata-kata apa ini? Komplikasi. Macam-macam. Enggak cuma satu. Ya. Nah. Karena memang secara yayasan begitu. Enggak ada yayasan Khawarij, enggak ada yayasan Qadariyah, enggak ada yayasan Mu'tazilah, enggak ada yayasan Syiah dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang ada ialah pemikiran-pemikiran mereka, akidah-akidah mereka yang melebur di kalangan kaum muslimin. Nah, lain dengan dulu. Dulu memang ada pendirinya, ada kelompoknya, ada kegiatan khusus yang memang kencang dengan kelompoknya. Ya. Nah, sekarang satu kelompok itu, satu organisasi di sana itu beraneka ragam orangnya. Nah, begitulah. Termasuk di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau ada di saat pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal yang katanya orang-orang rasionalistis itu, artinya apa? Rasionalis, ya, Mu'tazilah zaman saat ini, tapi nggak mau disebut Mu'tazilah mereka itu. Katanya Mu'tazilah sudah tinggal namanya katanya, ya. Nah, memang Mu'tazilah tinggal namanya, tapi orangnya masih ada seperti kalian. Itu ya kan? Nah, bahwasanya generasi terbaik umat Islam itu ialah generasi di zaman Abbasiyah. Padahal di situ saat itulah perlindungan terhadap bid'ah yang namanya bid'ah Mu'tazilah, termasuk juga bid'ah Quran itu dikatakan makhluk, terjadi. Kenapa demikian? Karena saat itu diberi kebebasan. Kitab-kitab Yunani yang isinya falsafat dari Aristoteles, Plato dan sebagainya itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Termasuk kitab-kitab orang-orang Yahudi yang berbahasa Sironia itu, Seruni katanya. Nah, Saroyania itu ya. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang katanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya diterjemahkan sama dalam bahasa Arab bebas. Akhirnya akidah Islam berantakan, campur aduk. Ya, nah, kebetulan saat itu yang paling vokal ialah kelompok sembalan yang bernama Mu'tazilah. Mereka sering mengadakan seminar-seminar, debat terbuka, ya, nah, membicarakan masalah agama. Karena mereka ini yang paling vokal, bahkan sering menang debat, karena yang didebat ya orang seperti mereka juga, ya. Nah, Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa saat itu terkagum-kagum dengan kelompok sesat yang bernama Mu'tazilah. Akhirnya ulama-ulama Mu'tazilah semacam Ibn Abi Du'ad atau Ibn Abi Dawud dalam riwayat yang lain, yang Masya Allah retorikanya mantap, ya, fasih, ya, menangan dalam debat, dijadikan sebagai penasihatnya Al-Ma'mun. Dan bahkan keyakinan Mu'tazilah termasuk Quran itu makhluk dijadikan sebagai keyakinan resmi negara, ideologi resmi negara, dan semua rakyat wajib untuk mengikutinya. Kalau tidak, dibunuh atau disiksa atau dipenjara. Begitu. Saat itu yang namanya orang awam, ya daripada nggak makan, daripada mati, ya sudah, ikut saja. Sebagian besar ulama saat itu karena memang takut, ya, menurut mereka kondisinya darurat, ya, hanya mereka terpaksa untuk mengakui
keyakinan negara yang berbau Mu'tazilah tadi itu. Termasuk Quran itu apa ini? Makhluk. Khalifah al-Ma'mun. Bani Abbasiyah. Nah, yang masih tegak saat itu 4 orang. Ya. 4 orang. Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Nuh namanya. Ibnu Nuh. Dan yang lainnya. Yang lain. 4 orang. Ketak lagi sama Khalifah al-Ma'mun. Dengan mendatangkan al-Ghuznya. 4 orang ini. 2 menyerah. Ulama kibar itu. Menyerah. Terpaksa itu. Mengakui ideologi itu. Kecuali 2. Ibnu Nuh sama Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, ulama yang jumlahnya banyak itu tinggal 2 orang. Yang masih menyerah. Ya. Nah, yang lainnya pada takut. Wah, ada yang takut, ada yang memang ya harus gimana lagi ya. Bong, ini kehendak negara ya. Nah, kita harus ikut apa ini? Mensukseskan program pemerintah ya dalam berbangsa dan bernegara. Semuanya ikut, ya kan? Benar, dapat sokongan macam-macam ya. Kadzalika Ibnu Nuh ini kemudian sama Ibnu Ahmad diborgol, diseret, dipanggil oleh Al-Ma'mun. Ya, dipanggil oleh Al-Ma'mun. Belum sampai ke tempat Ibnu Nuh meninggal dunia. Nah, Al-Ma'mun. Hati tinggal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Masya Allah ya. Terus syarat istana sampai ketemu Al-Ma'mun. Nah, paksa, gak mau Imam Ahmad, tetap sebagaimana keyakinannya. Akhirnya dipenjara lagi. Tidak lama kemudian Al-Ma'mun meninggal dunia. Ya. Cuma setahun dia menerapkan apa ini? Keyakinannya dan memaksakannya ya kepada rakyatnya, termasuk para ulama saat itu. Ternyata dia berwasiat kepada saudaranya yang akan menggantikan posisinya sebagai apa ini? Khalifah saat itu. yakni Al-Mu'tasim. Diwasiatkan untuk melanjutkan perjuangan. Mensukseskan program Mu'tazilah. Agar diyakini dan dianut oleh seluruh warga negara. Termasuk perjuangan membuat Imam Ahmad menyerah dan takluk. Nah, ternyata Mu'tasim ini lebih sadis daripada Al-Ma'mun. Masya Allah. Sadis lagi, lebih kejam lagi. Imam Ahmad tiap hari dipanggil untuk debat. Setiap kali dipanggil untuk debat sama tokoh-tokoh Mu'tazilah, selalu Imam Ahmad menang. Balik ke penjara lagi. Sampai ada yang mendampingi. 2 pendebat Imam Ahmad mendampingi. Dalam kondisi diborgol di penjara. Dampingi. Setiap hari ya suruh untuk menyerah. Ya. Nah, setiap kali menyampaikan argumen-argumen Mu'tazilahnya disikat habis sama Imam Ahmad. Ya. Nah. Kadalika. Ceritanya panjang lebar. Ya. Kisah tentang masalah itu diabadikan. Ya. Dalam sejarah. Mu'tasim meninggal. Ganti anaknya Al-Wathiq. Ternyata anaknya itu lebih kejam daripada bapaknya. Imam Ahmad ditindas lagi. Seorang diri. Gak ada yang berani menolong Imam Ahmad. Sampai keluarganya Imam Ahmad semuanya itu hanya bisa berdoa saja. Anak-anaknya Imam Ahmad itu. Kaum muslimin yang lain yang sangat simpati sama Ahmad gak berani apa-apa kecuali mendoakan.
Ya. Supaya sabar. Supaya sabar alal haq. Sampai Al-Wahid. Akhirnya Ahmad bin Hanbal disuruh ke istana untuk menemui penasihat utamanya itu ya. Ibnu Abi Duat atau Ibnu Abi Dawud. Suruh debat sama kantolan ini ya. Nah, Imam Ahmad gak mau melihat wajahnya. Ya. Tanya, kenapa? Ayo bicara. Begitu. Ngapain bicara? Oh, dia itu bukan ahli ilm. Itu kata Imam Ahmad ya. Laisa min ahli ilm. Saya hanya mau bicara dengan ahli ilm. Dia bukan ahli ilm. Paksa macam-macam enggak mempan. Sampai akhirnya Al-Wathiq meninggal dunia. Waktu antara Al-Ma'mun sama Al-Wathiq itu 15 tahun, bayangkan. Jadi selama 15 tahun itulah fitnah Mu'tazilah menjadi-jadi saat itu di Baghdad khususnya, ya. Nah, 15 tahun Imam Ahmad dalam penganiayaan masih tetap tegar, seorang diri, teman-temannya sudah gaul semua. Akhirnya yang menjadi khalifah ialah Khalifah Al-Mutawakkil. Walhamdulillah Al-Mutawakkil ini ahlu sunnah. Akhirnya ideologi negara dibubarkan oleh Al-Mutawakkil. Imam Ahmad yang asalnya dianiaya, beliau mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya oleh Al-Mutawakkil. Dengan kesabaran Imam Ahmad. Dan bahkan beliau didolimi 15 tahun itu oleh 3 diktator. Tidak kemudian beliau mengajak kaum muslimin yang simpati dengan dia untuk memberontak sedikit pun. Gak pernah jelek-jelekan. Ya. Gak pernah. Mereka itu masih dianggap muslim oleh siapa ini? Imam Ahmad. Penguasa yang zalim, yang sah. Tapi gak boleh ditaati dalam hal yang maksiat. Tapi yang lainnya, beliau tetap menjaga nama baiknya. Itulah sebabnya Imam Ahmad bin Hanbal mendapat penghargaan yang besar dari Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini ahlu sunnah. Ya, sehingga ideologi Mu'tazilah dikatakan sampai di sini. Tidak ada yang boleh lagi berpaham Mu'tazilah. Semua ulama ahlu sunnah sudah saatnya untuk menjelaskan kepada umat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana generasi salaful ummah. Saat itulah Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain menulis dengan tulisan, enggak secara hafalan saja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nama Mu'tazilah sampai di situ. Ya. Nah, alhamdulillah. Akhirnya Imam Ahmad nulis ini usul sunnah. Ya, nah, pokok-pokok sunnah. Yang di situ nanti akan disebutkan juga bahwasanya Quran itu ialah kalamullah, bukan makhluk. Nah, sehingga para ulama mengatakan awal mula penulisan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bermula ya dari selesainya fitnah Imam Ahmad bin Hanbal, fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Nah, barokah dakwah beliau, ya. Tapi ya lumayan 15 tahun ya. Nah, berkor itu antara sadar dan tidak itu. Nah, Masya Allah. Sampai pujian tentang Imam Ahmad bin Hanbal dilontarkan kepada beliau. Ya, oleh para ulama, bahwasanya Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 orang di saat fitnah. Yang pertama ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua ialah Imam Ahmad. Abu Bakar Siddiq di saat
muncul pembangkang zakat dan orang-orang yang murtad itu. Abu Bakar Siddiq dengan sikap bisa menyelesaikan dan menuntaskan fitnah tadi. Hanya saja Abu Bakar Siddiq banyak penolongnya, banyak pembelanya. Umar ada di belakang beliau. Utsman, Ali di belakang beliau. Para sahabat masih banyak saat itu, banyak. Dan beliau berkuasa saat itu, sehingga gampang, ya. Nah, walaupun juga pendukung korbanan, ya kan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal bukan penguasa dan tidak ada yang nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala sendirian, ya. Nah, bukan berarti Imam Ahmad lebih utama daripada Abu Bakar. Cuma ujiannya itu lebih berat Imam Ahmad kan. Sudah bukan penguasa, enggak ada yang bela. Yang terang-terangan bela itu enggak ada yang berani. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan kesabaran dan kegigihan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Siapa sih Imam Ahmad bin Hanbal itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan biografinya oleh para ulama. Nama beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hibban bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Hanab bin Aqsa bin Da'mah bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Panjang. Ketemu nasabnya dengan Rasulullah pada Nazar. Ya, Nazar ini ya. Nah, kalau disilsilakan itu nasabnya ketemu dengan Rasulullah di bulut-bulutnya itu, yaitu Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, beliau ini lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Akhir tahun 164 Hijriah dan wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Lahirnya tahun 164 Hijriah, wafatnya tahun 241 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? 241 dikurangi 164. Coba. 70? 7. Ya. 77 tahun ya. Lumayan ya. Nah, termasuk sepuh ya. Nah, 77 itu termasuk usia yang lumayan sepuh ya. Nah, umurnya panjang. Nah, beliau ini sudah yatim. Sejak umur 3 tahun. Nah, ini rata-rata ulama kita itu memang yatim ya. Nah, sebagaimana Rasulullah juga apa ini? Yatim. Tinggal mati bapaknya, umur 3 tahun. Yang ngurus ialah ibunya. Sampai jadi pemuda. Baru kemudian beliau menimba ilmu kesana kemari. Ya. Nah, ketika umurnya 14 tahun, ini beliau masih di lingkungannya. Ya. Masih di tempat tinggalnya. Tidak sampai berkhilaf ke tempat yang lain. Masih menghabiskan ilmu yang ada di daerahnya. Umur 16 tahun baru beliau rikhlah untuk mempelajari ilmu hadis. Mengembara. Ya. Ke Kufah, ke Basra,
ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Maghrib, dan yang lainnya. Ya. Kata Ibnu Katsir, setiap kali dia bertemu dengan para ulama di mancanegara itu, para ulama selalu menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal karena kecerdasannya dan kesabarannya. Ya. Bahkan guru beliau, yakni Imam Syafi'i rahimahullah, itu gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Sampai memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau masalah hadis begitu, Imam Syafi'i tanyanya ke Imam Ahmad. Ini sahih apa dhaif? Ya. Tanyanya kepada Imam Ahmad. Jadi antara imam 4 yang paling mungkin dalam masalah hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Senangnya sama hadis, Masya Allah. Ya. Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i menawarkan Imam Ahmad untuk menjadi qadhi di Yaman. Agar bisa mendapat gaji yang lumayan lah. Ya. Dan supaya bisa berdampingan dengan Abdul Razak Al-Yamani, Al-Hadis Yaman. Ya. Nah, supaya bisa menimba ilmu sekalian. Ya, dapat apa ini? Gaji lah. Begitu. Ternyata Imam Ahmad gak mau. Minta maaf, gak bisa. Ya. Saya belajar saja sama Abdul Razak. Gak pakai jadi qadhi. Walaupun seadanya. Gitu. Saking senangnya dengan apa ini? Ilmu hadis. Banyak sekali karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau tinggalkan. Ya. Nah, yang paling besar ialah Al-Musnad Imam Ahmad. Ya. Nah. Kemudian yang lainnya kitab tafsir, kemudian kitab Nasikh Mansukh, A'rad al-Jahmiyah, ya. Kitabus Shalah, Kitabul Iman, Kitabul Ilal, Kitabuz Zuhud, termasuk usul sunnah beliau. Nah, ini tentang biografinya Imam Ahmad bin Hanbal secara singkat. Kemudian sebagai penutup dari mukadimah ini perlu saya sampaikan bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah dan membantah ahlul ahwa wal bidah itu ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Ini yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan ahlul ahwa wal bidah atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya. 5 prinsip ini, 5 prinsip pokok, ya, yang paling membedakan. Jadi kalau bingung, dia itu dalilnya Quran hadis. Salafiyin Ahlussunnah juga Quran hadis. Bedanya apa? Nah, ini bedanya ini 5 ini yang paling mencolok. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah tahkimul kitab wa sunnah sahihah fi kulli qadhiyatin min qadaya al-aqidah wa adam murad syai' minhuma aw ta'wiluh. Yakni menghukumi segala urusan khususnya dalam masalah akidah dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya tanpa ditakwil-takwil. Yang penting tanpa apa ini? Ditakwil-takwil. Mungkin sebagian awal beda. Mereka berdalil dengan Quran dan hadis, tapi dalam sebagian perkara. Biasanya sholat, zakat, puasa. Itu mereka senang dengan sifat sholat Nabi, zakatnya seperti zakat Nabi, hajinya seperti zakat Nabi. Tapi dalam urusan yang lain, politik, pemuamalah, macam-macam itu. Berat. Ya, berbeda dengan Ahlussunnah dalam hal itu. Ada lagi yang dalilnya dalam segala urusan ialah Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ditakwil dengan akalnya, ya. Begitu sifat-sifat Allah ditakwil, ya. Ya dua katanya kekuasaan Allah, ya, dan lain-lain. Begitu. Ahlussunnah wal Jamaah enggak apa adanya. Penting itu bedanya, ya. Yang kedua, al-akhdhu bima wurida anis sahabah fi bayanil qadaya diniyah amatan wa fi qadaya al-aqidah khassatan. Mereka mengambil riwayat sahabat dalam urusan dunia, agama secara umum dan urusan akidah secara khusus. Yang paling penting.
Ahlussunnah wal Jamaah itu. Mereka merujuk kepada apa ini? Penjelasan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sementara selain Ahlussunnah, dalilnya Quran dan hadis, tapi rujukannya kepada keputusan organisasinya, ya, entah itu majelis apa, nah, entah itu bahtul masailnya atau majelis tarjihnya atau majelis apanya, semuanya itu, ya. Nah, kalaupun menukil sebagian riwayat dari sahabat itu yang pas cocok dengan keputusan majelis, enggak semua. Ahlussunnah wal Jamaah semua. Enggak pilih-pilih. Kata mereka, ya. Kemudian adamul khaud fil masail i'tiqadiyah bima la majala lil aqli fihi. Yang ketiga, tidak berdalam-dalam dalam membahas masalah akidah yang mana sudah ada nas yang jelas dan akal tidak boleh ikut campur di dalam. Akidah itu sudah diimani, diyakini, selesai dengan dalil, beres. Kok pakai kemudian di akal-akali, ya. Nah, ini gimana? Telusuri dengan akal, ya, yang dangkal itu, ya. Nah, ini membedakan Ahlussunnah dengan ahlul bidah, ahlul falsafah, wal kalam. Ada istilah pelajaran apa itu? Teologi, ya. Teologi, ya kan? Oh iya, teologi. Ya. Ini menyimpang. Kemudian yang keempat, adamul mujadalati ahlil bidah, au mujalasatihim, au sima'a kalamihim, au aradu syubahihim. Tidak berdebat dengan ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, tidak mau mendengar ceramah-ceramah mereka. Nah, dan tidak mau menukil syubhat-syubhat mereka. Bukan berarti pengecut, enggak. Sudah benar, ngapain debat? Kalau dia juga benar sih, mari kita berdebat untuk mencari yang mana yang harus dipilih, ya. Oh, ini benar, ini salah, ya, ngapain banyak-banyak debat? Ya. Kenapa kok mereka nantang debat, ya? Ya supaya yang salah itu dikatakan benar. Ya, kalau begitu ngapain ngelayani tantangan mereka? Kalau mereka memang tidak punya niat baik untuk memilih al-haq, ya. Nah, jidal billati ya ahsan. Itu kalau memang al-haq itu yang dijadikan sebagai apa ini? Tujuan utama. Tapi kalau ahlul bidah nantang debat Ahlussunnah, itu intinya itu pengen Ahlussunnah mengakui keyakinan mereka. Imam Ahmad kok debat, Imam Ahmad dipaksa, diseret, begol. Makanya terpaksa dibantah, gitu ya. Nah, seandainya bukan terpaksa, Imam Ahmad malas melayani mereka itu, ya. Sudah jelas kebatilannya. Tapi orang sekarang ya nganggap dai pengecut itu. Ditantang debat sama Kiai Full enggak berani sampean itu ya. Pengecut itu. Enggak pengecut itu ya. Nah, soalnya udah jelas benar kok. Ngapain debat-debat sekarang. Tinggal belajar saja mereka yang salah itu. Nah, ini dalil saya, itu ya. Selesai, beres. Kan begitu. Ini penting. Nah, sementara ahlul bidah itu senangannya debat terbuka, seminar, undang ini dan itu. Ada mediatornya, ada macam-macamnya, ya. Nah. Dan yang diundang itu mesti beda-beda. Kalau sama tuh enggak serem, ya. Nah. Cari hati. Ini dari mana? Wah, ya, satu tadi beraneka ragam baru debat. Nah, itu rame, seneng itu, ya. Nah, tiketnya 100.000 pun banyak yang ikut, ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah jangan ikut-ikutan kayak gitu. Ya, orang bingung diikuti gimana. Nah, kata dia. Ya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu akan dibahas dalam usul sunnah nanti. Dan yang terakhir, al-khirsu ala jama'atil muslimin wa wahdati kalimatihim. Berusaha untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu kata, seia dan sekata di atas Al-Quran dan As-Sunnah al-Fahmis sahabat. Ini prinsipnya. Bukan di atas kelompok sempit, di atas yayasannya atau di atas organisasinya. Tidak. Di atas jamaatul muslimin. Penguasanya sampai rakyatnya. Nah itu. Kalau bisa semuanya
ideologinya atau keyakinannya, prinsip agamanya ialah satu, Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi sahabat. Itu yang diinginkan. Ya. Nah, berarti kalau seandainya di Indonesia itu yang resmi, semua yayasan bubar. Bubar saja. Ya. Nah, pemimpin kita ialah presiden kita itu, ya, yang Ahlus Sunnah. Ya. Nah, memang dalam Islam itu harus nggak ada organisasi-organisasi di bawah pemerintah, ya. Pemerintahlah yang penuh kekuasaannya, ya. Semua keputusan di tangan apa ini? Pemerintah. Yang mana para ulama lah penasihatnya, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bukan ulama Ahlul Ahwa wal Bid'ah di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim dan Al-Wahdi itu, ya. Kalau itu sih, ya memang tidak patut dicontoh, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah, muqaddimah dari pembahasan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita jalan yang lurus, kemudian taufik dan juga kemudahan untuk bisa membahas kitab ini dengan baik. Nah, dan ingat, kalau ada tulisan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pendirinya, tapi salah satu tokohnya. Ingat, kalau ada yang bilang pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Islamu was sunnah, was sunnah hiyal Islam, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnahnya, ya. Islam itu ya sunnah itu. Sunnah itu ya Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pendirinya ya Rasulullah itu sendiri. Nah, kata Dika, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu, Masya Allah, ya, salah satu ulama Ahlus Sunnah, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, ya. Nah, bahkan saking mantapnya prinsip sunnah beliau itu sampai digelari tabi'in kabir takhalafa ahli zaman. Ini seorang tabi'in kabir Imam Ahmad itu, ya, yang sudah ketinggalan zaman. Kata musuh-musuhnya di zamannya, ya. Nah, sendirian yang masih tegar dalam fitnah tadi itu. Sampai dibilang kayak gitu, ya. Ini tabi'in kabir besar, ya, tapi sudah ketinggalan zaman, ya. Nah, masa seperti ini sudah tidak ada. Semuanya lain sudah beda sendiri, seorang diri. Nah, mungkin ya nggak jauh berbeda dengan antum-antum semuanya. Ya mungkin kalau di desanya cuma antum sendiri, ya penampilan sudah ketinggalan zaman, ya. Nah, zaman unta kan dulu, sekarang zaman Avanza kan gitu, ya. Nah, ternyata terus sampai hari kiamat nanti seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan hati kita di atas sunnah dan memberi hidayah kepada semua kaum muslimin agar melangkah di atas sunnah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari dan mengamalkan kitab ini dengan baik, dengan harapan prinsip kita benar-benar terjaga dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan syubhat. Wallahu taala alim bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.